dengarkan sekali lagi yang X. Ojo sombong karena kamu nggak mau proses ikut PT. Ini kan banyak sekali yang ngomong, saya sudah nih saya tidak mau masuk PT. Budal lo dewe. Jadi khususan ya. Iya. Jadi ini nyata ya teman-teman. Jadi gaya bahasa khususan ini Cilacapan. Iya, Cilacap. Orang ngamuk tiba tak pikir dia ini mau ngamuk. Saya pernah teleponan sama dia itu, wong ini jangan ngomong ngegas itu. Tapi aku lupa bahwa saya sendiri juga lagi ngomong ngegas ya. Ini karena sawang sinawang ya. Melihat khususan ngomongnya ngegas, saya lupa bahwa saya sendiri sukanya dampratin wong longlone wong. Jadi di sini saya bercermin bahwa apa yang disampaikan satu orang itu belum tentu benar. Tapi saya bukan mencari pembenaran terus klarifikasi ya. Sebenarnya khususan ini sempat membenci saya. Betul nih, ampun dah. Jadi khususan itu sempat membenci saya karena saya pernah upload salah satu anaknya yang bermasalah. Saat itu apa ya khususannya? Kasus apa? Kasus yang terbangnya zaman COVID, ada penambahan uang tiket 2.000, sudah disepakati, tapi ternyata sampai sini anaknya bikin ulah. Itu anak itu ya? Interminitan, Miss Yuni, kerja di Singapura yang nggak finish kontrak, di Hong Kong juga interminitan, kalau nggak salah potongan gaji selesai dia di interminit, Hong Kong ID-nya yang hilang, terus paspornya juga nggak ada, masih berlaku 3,5 tahun, gitu loh. Apa? Aku kok lupa ini ceritanya itu tentang apa dulu itu telepon saya? Katanya dia tuh pura-pura nggak tahu kan, kalau dari materi saya dengarkan dia bilang, Miss apa betul ya kalau terbang ada uang tambahan tiket 2.000, jenengan kepancing sama gaya polosnya enak itu. Gaya polosnya enak itu kan seolah-olah kayak dia tuh polos, nggak ngerti. Terus sampean ya kok bisa loh, kok udah kerja 1 tahun nih. Akhirnya sampean kan masuk dalam perangkap dia. Waduh, aku terperangkap juga. Terus? Karena ya itu tadi pura-pura polosnya itu apa betul ya ada tambahan uang tiket. Setahu saya kalau tiket itu tanggung jawab majikan, totalitas. Dan apa yang terjadi di kasus anak ini? Ya, karena pada waktu itu memang kan majikan dimintain uang tiket, 1 kan mahal, nggak mau, 2, terus masa itu kan COVID, Miss, majikan nggak mau mengeluarkan uang terlalu banyak. Ya, karena sudah karantina. Karena waktu itu masih karantina, bahkan itu berkasnya kan saya bawa, masih karantina. Dan memang saya sepeser pun saya nggak dapat uang dari agensi. Saya kan udah bilang, saya ini mantan babu, ingin menolong teman-teman berjuang sebagai pahlawan devisa negara, yaitu yang benar. Potongannya ringan, kalau saya salah, saya saklek, saya gemblong, saya siap dikomplain. Ya demi kebaikan, tapi komplainnya itu to the point, ojo woro-woro ning YouTube sing ora kenal aku. Sampai aku benci ini loh sama Miss Yuni juga, ki orang tak parah loh saya soalnya ngomong duluan baik iki. Mabok ngeleng-ngeleng aku, kenal arek iku aja enggak. Lah itu anak memang di PT juga enggak bagus etikanya. Saya merasa saya yang goblok teman-teman, udah mau bantu mbak itu teman-teman. Saya nggak mau nyalain orang, saya salahkan diri saya sendiri yang goblok. Padahal saya udah tahu waktu di PT anak itu sering komplain masalah makanan ini itu. Tapi saya pikir ya mungkin itu tantangan buat saya. Saya pikir setelah sampai terbang sampai Hong Kong dia nggak akan jadi duri dalam daging buat saya. Kenapa kamu bilang goblok? Apakah ada data yang kamu manipulasi atau kamu ada melakukan sesuatu nih? Kenapa kok sekarang jadi kayak kecewa banget nih? Ya kecewanya karena dia udah jelas paspornya dituakan 3 tahun, Miss. Terus hilang data-datanya. Saya berjuang itu ada buktinya juga tuh, saya ngurusin KTP-KK dibuat pasporan 1,92 juta. Ya, dia juga uang saku sisanya dari harusnya 3 juta kepotong berkas itu masih saya serahkan ke dia loh. Potongan yang nggak ditambah-tambahin, saya tuh wedi aturan, wedi hukum gitu loh. Aku ke mau deso, mantan babu, aku wedi kerja lek manipulasi data, apa nambahin potongan-potongan ora jelas itu saya takut, Mbak. Terus terang ya KC-KC yang ini sudah menyaksikan live saya dan Miss Yuni. Oke, kenapa kamu begitu berani mengganti data dia padahal kamu tahu nih semua datanya hilang? Kenapa nekat? Ya karena saya pikir itu dia kan tidak akan berbuat seperti ini. Karena setahu saya memang mayoritas anak luar negeri itu, Miss, ya beda data. Sing jenenge Siti dadi Jessica, sing jenenge dadangane Paikem dadi Amanda. Nah, saiki aku wis kapok, Miss, terus terang aku ngurusin wong beda data. Benek kapok wis. Jangan dendam sekarang saya nih, dendam saya sama anak-anak yang beda data. Mohon maaf,
karena salah satu teman sesama PMI yang saya bela sudah terbang dapat majikan baik, bisa tidur siang, menjelek-jelekan saya. Aduh, menjadi dendam. Tapi sebenarnya kenapa tidak diambil positifnya nih? Kalau sampai nggak benci saya, nggak ketemu sama saya. Betul. Lah ya, ya udah lepaskan. Ya, saya Mungkin sekarang ini sudah lepas. Ya, saya udah nggak ada dendam, Miss Yuni. Cuma sekarang, mohon maaf ya teman-teman, bagi yang ex beda data, mohon maaf ya, saya nggak bisa bantu lagi. Terima kasih banget. Oke, Bu Susan tetap semangat bantu orang. Insya Allah saya tetap semangat. Kan niatnya dari Karena awal. masa lalu saya adalah dari seorang TKW, mantan TKW, sekarang untuk teman-teman yang ingin bekerja ya. Sekarang PMI sekarang lebih terhormat. Kalau saya dulu jangan mangan nggak jelas rasanya wis. Nasi disiram air biar bubar KPG, nak berasnya bau karung. Tapi barangkali di sini ada yang ikut menyaksikan. Kalau di tempat saya rasa selama ini Miss, saya tuh masih uang belanja ke anak-anak Miss. Silakan kalian mau masak apa, silakan diatur. Beras yang belanja saya, minyak yang belanja saya. Minyak, beras, saya. Nah, setiap hari saya kasih uang 200 untuk beli sayur. Kalau kurang, ya minta lagi. Kalau nggak kurang ya syukur, lagi ngatur. Nah, apa yang mereka masak itulah yang saya makan. Saya nggak pernah membedakan kasta, misalnya kamu itu TKI saya, menunya harus beda, tidak. Ya barangkali di sini ada yang ikut menyemak. Kalau memang kata-kata saya salah, silakan diprotes. Oke. Hadir sambil ngemil kerupuk Miss ya, nggak apa-apa ngemil kerupuk ya. Saya siap diprotes Mbak, kalau memang apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya ini adalah apa ya? Satu motivasi. Aduh, ngelera mati ngomong. Jadi Bu Susan ini adalah seorang mantan. Kalau dia sudah mantan ya. Kalau saya masih TKW ya, karena saya masih tetap bekerja di luar negeri, jadi saya merasa diri saya masih tetap TKW dan bisa apa gue? Jadi inget konco PT, namanya Sutrimah jadi Melinda loh, Mbak. Benar? Iya. Coba ya Mbak. Sebenarnya saya tuh dengan senang hati loh. Saya nggak pernah pilih kasih. Mungkin di sini juga netizen atau yang nonton menyaksikan siaran saya dengan Miss Yuni, mungkin ada banyak anak saya ya. Karena saya udah lama ngurusin membantu teman-teman ya. Saya nggak merasa kalau saya ini bos, bukan. Saya adalah mantan babu. Dengan PD-nya saya bangga menjadi mantan TKW. Saya bangga Mbak. Itu saya nggak malu. Saya ini memang mantan babu. Apa isinya babu wong halal kok? Betul. Ya toh. Jadi nggak usah malu. Gitu loh. Oke, jadi buat teman-teman dan Bu Susan mencoba yang terbaik, sebaiknya gitu loh. Kita hargai orang-orang yang mencoba menjadi lebih baik lagi. Kalau jenengan mengkritisi boleh sih, tapi play vinting jangan ya. Dan saya sekali lagi tidak kenal Bu Susan. Saya juga nggak kenal siapa namanya kemarin itu. Firmaningsih. Itu juga nggak kenal. Ketemu aja nggak pernah saya. Nggak pernah. Dan disinilah kita belajar untuk mengendalikan emosi. Kenapa saya bilang? Saat kamu mengatakan PT-mu salah, ini PT satu kan di PT, yang keempat kan di kamu sendiri sayang. Jadi ayah saya, ibu saya selalu berkata, jika kamu membenci seseorang dan kamu ingin menceritakan kejelekannya pada orang lain, jangan lupa ceritakan kejelekanmu juga, kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi pasti ada alasan dong, nggak mungkin Bu Susan ini tiba-tiba benci saya. Oh dia tiba-tiba benci saya ya karena saya ikut beger tadi, dimana saya juga nggak tahu. Lah Bu Susan nanya, lah Miss Yuni kok nggak nyari saya? Loh saya nggak kenal, gimana nyarinya? Iya. Bener nggak sih? Betul. Itu karena ketika itu ada kata-kata yo laporkan ke JRI, no kan nggak boleh minta tambahan bang tiket karena kan nggak ngerti keadaannya, karena dia juga nggak cerita. Dan buat mbak-mbak yang sudah ya, mohon maaf, saya nggak benci nggak mbak. Jadi kalau memang, tapi nggak semua juga yang beda data itu berlaku seperti itu ya. Tapi terus terang dengan adanya si mbaknya itu berbuat kayak gitu ya, menjelek-jelekan saya, terus terang mbak saya manusia biasa, jadi saya tuh ada kayak kapok trauma mbak. Tapi di sini saya sekali lagi saya sebutkan tidak semua luar negeri yang beda data bersifat seperti dia, karena juga banyak yang sudah saya terima anak itu tersebut dan mbaknya juga alhamdulillah mengerti dan mendapat majikan baik, juga mengucapkan alhamdulillah memang majikan saya baik. Itu ada saya hatinya sudah segede gunung. Bukan saya mengharap balas budi, tidak. Dengan melihat anak itu sukses saya sudah merasa bahagia. Itu artinya dalam kerja saya itu sudah sukses membantu teman, betul nggak Miss Yuni? Nah bagi saya itu kalau anak yang kayak kemarin lapor jelekin saya itu memang itu bagi saya anggap duri.
Saya juga nggak mau dendam, cuman ya mohon maaf saya agak trauma Miss. Kalau untuk menerima teman yang beda data takutnya seperti itu nanti. Di depan saya mulutnya manis, di PT diem-diem, sing penting wis ben ya, sing penting ada manut neng PT, sing penting kok toko-kono ladeloan. Tunggu gilirannya kita berhasil. Sing tak marasi begitu, karena udah dicontohi gitu loh Miss. Jadi wedi besan. Nulung wong dadine wedi ya. Sebenarnya nggak menyalahkan Mbak Susan juga ya, karena saya sendiri juga sempat nih nulung wong malah ditelepon polisi gitu ya. Lah makane. Jadi aduh, PT itu jembatan kita menuju kesuksesan betul. Jadi tapi sekali lagi nih terserah kalian ya. Alhamdulillah saya pernah di PT-nya pertama ke Hong Kong, gemblengannya sangat ketat sama ada mental. Selalu ya, sukses selalu. Memang saya ini keras ya, tapi demi kebaikannya kan, saya suka lihat anak-anak sukses. Karena itu motivasi saya, tujuan saya itu satu. Anak saya mau melihat anak-anak sukses. Oke, jadi sukses dalam artian kata sukses itu kan banyak. Sukses pulang jadi pengusaha. Nomor satu sukses membina rumah tangga. Ya, kalau sukses membina rumah tangga, sukses nanti pulang punya usaha, ya kan? Sukses bisa pulang sampai tidak lupa alamat, itu baru namanya sukses. Tapi kalau ke Hong Kong terus punya rumah mewah terus bojone dibuat, itu namanya bukan sukses. Kesindir mere, wes sindir apa mere? Ayo sinjuk pegat teko bojomu ya, disindiri Bu Susan. Pergi ke Hong Kong sujud di depan suami, mohon maaf Pak, doain saya Pak, tolong izinin demi masa depan keluarga Pak. Pergi membawa surat izin, pulang memberi surat cerai. Tuh aku sih ngomong ya, Bu Susan yang ngomong ya, berangkat minta surat izin, pulang membawa surat cerai. Kuwi kelakuanmu rek, sing sadar diri. Dan yo wis pura bojomu ya Bu Susan. Nesune di aku lho, ngono Bu Susan. Saya juga sebagai mantan TKW kadang dikira sama Miss. Oke. Nah TKW Hong Kong itu rero bojone do digua buktine bojoku ora tak gua. Aku sampai sekarang punya anak 8 ya, 1 suami. Krungu ora anake piro? 8. Yakin? Iya. Oh, brodol 8. Brodol 8 alhamdulillah orang sesar ini. Normal semua normal. Melahirkan 8 kali. Brodol ping 8. Aduh. Tapi ya kita tidak bisa menghakimi dari susahnya. Betul. Karena sekali lagi mungkin dia berangkat sudah dendam kusumat sama suaminya. Betul. Karena mungkin suami. Iya. Itu pun saya nggak menghujat, tapi belum dikategorikan orang yang sukses. Betul. Jadi orang sukses saat bisa membina rumah tangga dari awal sampai akhir. Termasuk saya ini tidak sukses. Kenapa? Sama laki-laki 1 pegatan ping 3 ping 4. Jadi saya itu nggak sukses ya, masih belum di. Ya. 3 kali ini kata. Iya. Kudu laris, berarti laris. Bojo sito. Oh, bojo sito. Rugi manuke gak ganti. Aduh, Pak Tony ini lagi nonton live-ku. Terus? Kebiasaan dia bojone lah dia nonton. Oh. Kedelai kesindir dan saya tidak boleh ngobrol apa. Karena anak saya kan itu bahasa Indonesia. Ya. Karena itu Jawa dia belajar. Lah sekarang suami kuliah aja di sebelah. Pasti nonton saya live. Oh, gitu. Jadi bojo siji pegatan ping 3 rugi ya, ini. Jadi intinya berbagi pengalaman aja lah ya Mbak. Bagi yang bercanda aja sih sebenarnya. Lebih jadi intinya ya saya di sini saya juga mantan TKW Mbak. Jadi nggak ada yang istimewa buat saya, nggak ada. Saya nggak merasa diri saya apa itu enggak. Saya adalah saya. Mantan TKW ya mantan TKW itulah saya. Tapi di sini memang saya punya cita-cita. Memang nomor 1 ingin membantu teman-teman proses dengan proses cepat, potongannya sedikit, ya kan? Gitu loh. Oke. Proses sesuai peraturan yaitu prosedural. Ya. Oke. Yang paling sulit karena adalah tujuan saya kan bukan konotasinya bukan uang. Saya bisa kalau ibaratnya karya orang jual. Misalnya Miss Yuni sebagai jadi saya, mau nggak ngambil orang saya per biodata 2000 cashback misalnya. Terus ada di sana di sebelah, kamu mau nggak ambil uang saya? Saya nggak perlu cashback. Yang penting anak saya tolong diurus, proses bisa cepat. Milih yang mana? Ya, yang nggak bayar dong. Karena kan biar cepat terbang dan anak-anaknya cepat bisa. Itulah yang selama ini saya jalankan. Berarti sama nggak itu cashback? Nggak ada, boleh dicek agensinya. Yang penting anak-anak itu cepat, prosesnya cepat terbang. Gitu. Tapi kadang kalau saya bicara sama mereka nggak percaya, ya karena mungkin dalam pikiran mereka ya kok orang PT kok ngomongnya belak-belakan teman loh. Saya memang lebih suka belak-belakan Miss Yuni. Saya nggak mau menyembunyikan sesuatu apapun. Kalau orang menyembunyikan sesuatu apapun masih dia ngomongnya cuma ngap nggak jelas. Cilacap ngap sukses selalu. Makanya le anak kalau ada yang daftar ini siapa suaminya tak interview.
sampai bener udah siap berpisah dengan istri tercinta 2 tahun mas kontrak di negara orang, nggak mentang-mentang 1 bulan kangen mak boleh, nggak bisa mas, tolong dipikirkan baik-baik. Sudah bu, saya mau nanya mbak, tujuan sampean ini keluar negeri itu untuk apa? Jawabnya apa? Demi masa depan bu, ini anak saya sekarang kan masih kecil, nanti kalau udah tambah dewasa kan tambah biaya. Oke. Ya, itu semuanya selalu saya interogasi. Anak kalau yang punya suami, ya sama suaminya. Tak wawancara. Kalah polisi rek, diinterogasi dulu lek mau terbang sama Bu Susan. Daftar, mau daftar. Mau daftar diinterogasi. Iya. Bener nggak? Jadi saya bisa melihat anak itu punya mental apa enggak kelak untuk menjadi CPNI keluar negeri gitu loh, Miss. Oh, oke. Jadi nih, kalau anak jalannya klelat-klelet itu Bu Susan gimana tanggapannya? Saya nggak suka. Saya pokoknya harus gebelin dia, jalannya harus jalan cepat. Saya pernah jalannya itu kayak profesor, maaf. Jalannya pelan. Loh, nanti dia ngomong ya apa? Lah, orang ngomong itu jalan itu setengah lari kalau menurut saya. Nanti bisa-bisa dibawa jalan sama majikannya hilang. Kemana ini banyak gang. Makanya saya pun ini mohon maaf ya teman-teman, bukan saya tegas atau galak atau apa, memang saya ingin semua teman-teman yang bekerja ke luar negeri itu setidaknya sudah memiliki modal baik dari jalan cepat, etika yang baik, kejujuran, intinya kejujuran, ya, terus etika itu harus balance ya, seimbang. Terus ketiganya didukung, jalannya jangan melenggok, karena di jalan setahu saya diomong ini jalan setengah lari. Betul. Oke. Jadi Bu Susan datang ke sini. Terima kasih saya dapat mangga dari Indonesia. Wah. Dapat mangga 30 kilo, tapi kiloannya yang 30 ya. Jadi tapi saya dapat nih dari Indonesia. Jadi bukan apa yang dia beri saya tuh nggak kenal dia sama sekali. Ini yang kenalin malah anakmu sendiri ya. Firman Ningsih itu yang kenalin. Jadi saya pribadi seperti yang saya selalu katakan di podcast saya itu, saya tidak pernah ingin membela siapapun karena saya tidak tahu ya siapa yang salah siapa yang benar, dan saya bukan pengadilan. Betul. Dan saya juga bukan Mahkamah Agung, saya cuma dengarkan. Saya cuma katakan di situ kalau PT minta uang tambahan tiket itu salah. Tapi sekali lagi karena saya tidak tahu, boleh dilaporkan. Kenapa? Saat kamu melapor, ini pelapor, ini pemohon, jadi kan dua-duanya bisa ditempokkan. Betul. Pasti ada alasan dibalik semua itu loh. Kalau PT-mu salah, ya jangan takut untuk dihukum. Tapi kalau kamu yang salah, ya kamu harus berani meminta maaf. Itu menurut pendapat saya ya. Sekali lagi kembali pada kalian semua. Saya kurang tahu nih. Semangat Miss Yuni dan Bu Susan izin share katanya. Jadi buat teman-teman terima kasih sekali ya karena sebenarnya saya dengan Bu Susan kejungkel habis. Tidak janjian ya, sama sekali tidak ada janjian. Kami cuman kebetulan aja karena Bu Susan kemarin ditelepon oleh Firman Ningsih, Mbak. Sing di Facebook cepat nontonnya oke tapi cepat gak iso nyekel HP ku harus jegrak ini. Jadi saya di Facebook pindah ke YouTube ya Mbak, saya tak pindah dulu. Penontonnya oke tapi HP ini tak baterai nih. Jadi saya karo jengat di sini. Jadi Bu Susan ada pesan terakhir buat teman-teman ya? Kalau pesan saya buat teman-teman ya, awal tujuannya dari rumah itu apa ya, tolonglah jangan sampai lupa tujuan. Karena lebih banyak orang yang nggak suka dibanding dengan orang yang suka. Contoh, kalau kita misalnya memiliki kemajuan apa, nggak usah terlalu posting di medsos, ya. Karena itu satu, kalau misalnya orang yang menilainya positif, mungkin dia bersyukur, ikut senang. Tapi kalau yang negatif kan pamer, dipamer kayak kok ndongakne elek, doain jelek. Ya, kita berusaha itu kita belajar itu bermedia sosial lah secara tertib, ya. Dan sekarang Bu Susan sudah mulai aktif di media sosial, benar nggak? Betul, ini lagi belajar. Mulai TikTokan itu juga tak juduli LPKS Mahkota Ganjar Jaya. Oke. Jadi kenapa dari tadi nggak bisa komen Miss lo? Semua orang komen sampai modar-modar, ngomongin iso komen tak keplak kok ya. HP-mu jadi banting wira. Lek gak iso komen ya. Jadi teman-teman kalau yang masih bekerja di sini, ya anggap kalau misalnya majikan cerewet apa itu anggap aja itu ujian. Karena setahu saya orang sukses butuh perjuangan dan proses, bukan protes. Oke. Bukan protes, tapi proses. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi Bu Susan?
Ya, kalau pesan terakhir saya buat teman-teman PMI yang masih di sini ya, kalau saya kan sudah jadi mantan ya Mbak ya, ya saya doakan semoga sukses di kemudian hari. Ya intinya dalam bergaul, terus dalam apapun di sini ya harus saling hati-hati karena mayoritas orang itu baiknya itu di depan kita, di belakang itu enggak. Banyak juga yang di depan kita semanis madu, di belakang itu kita mau dijadikan korban. Pura-pura baik. Nah, itu loh. Saya yang ngomong apa adanya aja. tulus dikira modus, yang modus dikira tulus. Nah, itulah. Kalau saya terus terang aja ya, Mbak, saya nggak bisa ngomong manis, nggak bisa cerita yang manis-manis enggak, karena perjalanan hidup saya juga pahit getir. Tapi alhamdulillah setelah saya lalui, cukup saya menjadi TKW itu 6 tahun ya. 6 tahun saya menjadi TKW. Kemudian saya menjadi guru itu kurang lebih hampir 10 tahun. Oke. Dan jadi pengalaman saya memang menghadapi orang banyak itu sudah terbiasa. Cuman kalau untuk yang mendapat hujatan kayak kemarin langsung munggah ke medsos itu baru kemarin. Dari zaman tahun 2001 aja saya udah banyak dihujat. Banyak yang musuhin saya. Karena katanya saya jadi guru kok dekatnya sama TKW. Loh, pikir saya tanpa mereka saya nggak bakalan di meja ini untuk mengajar. Itu prinsip saya. Gitu loh. Tapi tanpa TKW kita bukan siapa-siapa. Betul sekali itu. Betul sekali. Jadi bagaimanapun siapapun yang bergelut dalam dunia persilatan per-TKW-an seharusnya kita tepuk dada tanya selera. Gak usah bengok-bengok terlalu. Betul. Jangan merasa bahwa adigang, adigung, adiguna. Tapi sekali lagi kalau logat itu beda ya Mbak ya. Logat saya itu bengok-bengok dan beker. Saya ngelihatnya Bu Susan sama nih. Saya memang kalau ngomong kalau yang nggak tahu ya dikira saya marah. Modelnya kayak beker juga ya? Kira-kira marah-marah. Betul ceritanya. Iya. Betul Jane. Tapi aslinya ya memang ya begini ini, saya nggak bisa pura-pura. Ya beginilah saya. Passion saya ya begini. Orang mau suka saya silakan, nggak suka ya it's okay. Nggak apa-apa. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih sekali dan Bu Susan sudah memberikan waktunya untuk berbicara dengan kami. Sayang, kecili sayang. Jadi kalau kita tidak mengerti atau tidak paham sebenarnya memang ditanyakan, dan baru kali ini saya dengar itu prosesnya seruwet ini dan semumet ini. Buat teman-teman yang saat ini ada di Hong Kong dan kalian nggak kuat, nggak sanggup, rewel, menye-menye, kalau bisa pikir balik-balik. Tolong dipertahankan dulu finish kontrak, karena kalau rekodnya sampai bagus, sampai nggak harus mengeluarkan biaya banyak lagi. Kalau misalnya ngebreak itu tetap harus masuk PT lagi, dan kita proses awal lagi meskipun baru pulang kemarin tetap masuk PT, tetap harus ikut ujian lagi, mengikuti proses yang sekarang berjalan di negara kita kayak gitu loh Mbak ya. Jadi bagi teman-teman yang masih di sini ya pertahankanlah, kalau bisa memang udah saling cocok dengan majikan silakan perpanjang kontrak. Selagi di sini memang jenengan masih pada butuh untuk pekerjaan atau ingin mendapat penghasilan, ya monggo lah pertahankan saja, nggak usah tergiur omongan ini si A si B ngomongnya wes kalau habis kontrak pindah itu majikan sana bayarnya lebih gede. Belum tentu ya, kita nggak tahu, kita butuh pindah lagi, adaptasi lagi loh Mbak. Gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman terima kasih. Saya pribadi tidak kenal Bu Susan dan baru hari ini saya bertemu dengan Bu Susan pertama kali. Semoga ini menjadi jembatan yang baik di mana saya bisa belajar dan lebih tahu lagi tentang birokrasi yang ada di Indonesia, bagaimana mengurusnya, ID Rekom itu apa. Karena saya sendiri cuma dengar ID Rekom itu seperti ini. Tapi secara prosesnya bagaimana dan seperti apa, mungkin kita harus banyak belajar dari banyak orang. Jadi bagi Anda yang tahu, bagi Anda yang pintar, ya jika Anda tidak keberatan berbagi informasi sama dengan Bu Susan, dan jika memang ketegasan ini membuat kalian terluka, ya kami minta maaf. Ya, saya juga minta maaf ya Mbak apabila tadi kata-kata saya ada yang tidak berkenan di hati teman-teman yang sedang menyaksikan live ini. Saya tidak ada maksud sama sekali untuk menyindir atau menyindir atau menjelekan atau itu tidak. Saya berbicara berdasarkan fakta dan saya siap dikritik Mbak E. Saya sangat senang dikritik kalau tujuannya kritik itu untuk membangun saya, untuk supaya bisa berubah ke hal yang lebih baik. Saya siap menerima kritikan ya dengan senang hati. Saya tidak akan sakit hati karena kritik membangun itu memang kritikan itu pedes ya Mbak. Tapi kalau tujuannya kritik membangun itu memang demi kebaikan bersama ya, tapi beda dengan hujatan. Sekali lagi beda dengan hujatan. Nah kalau hujatan itu tentu saya akan sakit hati, tapi kalau kritiknya sampean itu terus terang depan saya, dengan sangat terima kasih malah tak acungi jempol. Oke, gitu loh. Jadi ada yang menanyakan jangan-jangan Miss Yuni ada kerjasama dengan PT Tiara? Saya nggak kenal sampean. Kalau bukan karena YouTube, maaf saya nggak akan hadir ke sini. Ngapain jauh-jauh?
Jadi saya nggak kenal. Jadi kalau ada yang bilang saya kerjasama, saya tidak ada. Cuman kebetulan kan juga di bawahnya Astar Tani juga ya Bu ya? Enggak, jenengan di Indonesianya sana? Enggak sih. Enggak, Beda. Jadi saya cuma kenal dari grup-grupnya beberapa orang Aspataki itu aja. Jadi kalau ibu ini saya nggak kenal bener-bener, Bu Susan ini nggak kenal. Jadi jangan membawa opini bahwa saya kenal sama dia terus kerja sama Thomas. Enggak, Thomas juga baru hari ini ketemu sama dia. Dan kantor kita beda. Thomas ada di seberang dan saya ada di sini. Iya, enggak Mbak, saya sebelumnya memang nggak kenal siapa Miss Yuni Mbak ya, terus terang nggak ada, tadinya nggak ada hubungan apa-apa. Tapi saya terima kasih sekali juga, saya ambil positif baiknya berkat Firman Ningsih ya, sekarang saya bisa sebut namanya lah, terserah karena memang udah terjadi ya. Berkat dia mengadukan saya, akhirnya saya akan dipertemukan dengan Miss Yuni. Mungkin ya ini cara yang unik. Kalau tidak demikian mungkin saya nggak akan pernah tahu yang namanya Miss Yuni itu seperti apa. Tapi dengan adanya kejadian itu, sekarang saya ambil sisi positifnya saja ya Mbak ya. Ya udah kayak gitu aja. Dan akhirnya teman-teman yang ingin masuk PT tanpa lalui sponsor tadi bisa di screenshot nomornya Bu Susan, bisa cari Bu Susan sendiri. Juga teman-teman yang misalnya posisi masih di Hong Kong ya, misalnya ingin berbagi informasi silakan. Saya akan kasih uang pulsa Mbak, tapi nggak banyak. Ya, apa itu? Kenapa? Contoh misalnya, kayak ini ada teman masuk PT saya. Oh itu kok Mbak, prosesnya lewat mana? Kok cepet? Nah, bisa kayak itu. Lewat itu, otomatis dia berbagi informasi nomor saya. Anak itu menghubungi saya. Saya kasih uang pulsa 500.000. Oh, oke. Jadi saya itu dia bukan calo Miss, cuman sekedar informan. Oke. Dan uang itu yang 500.000 itu dari saya pribadi, bukan dari menambah potongan itu enggak. Oke, sekedar terima kasih kalau saja. kalau saya pribadi nih Bu Susan, saya minta nih kalau memang ada orang yang telepon sampai dapat 500 ya. Nah ini kan banyak nih anak-anak yang sekarang sudah screenshot nomor sampean dan mereka bilang dapat nomor ini dari YouTube-nya Miss Yuni. Nah itu nanti konsekuensinya dapat? Bukan, saya tidak minta buat saya. Tidak minta, dia aja, mereka aja yang mengenalin. Oke, siap. Jadi kalau ini ada salah satu teman kita yang ada di Indonesia sedang mencari pekerjaan dan screenshot menghubungi Bu Susan, bilang aja Bu Susan saya dapat dari Miss Yuni, kalian dapat uang saku sendiri 500 lah, bener kan? Betul. Bener kan? Betul. Itu misalnya temennya yang proses tetap kalau yang di saya kan ada 3 lah Miss, yang ada potongan gaji dan yang nggak ada potongan gaji. Perlu saya sebutkan nggak usah lah ya, mungkin nggak usah lah ya itu. Cuman intinya yang jelas walaupun anak itu misalnya dikenalkan, tetap yang kenalkan cuma sekedar saya hubungi terus saya masuk silakan. Nanti kan saya akan tanya, Mbak tahu nomor saya dari siapa? Kadang ada yang dapat dari si A, si B, itu saya langsung dalam kurung. Misalnya saya tahu nomor HP Mem Susan dari Nina, terus saya Siti dalam kurung Nina. Nah itu karena nanti untuk pembagian uang pulsanya Miss. Tapi si Nina ini, si Siti ini yang tadi dikenalkan oleh Nina, ya tetap Siti ini tetap dapat 3 juta, nggak saya potong Miss gitu loh. Oke, jadi yes, gak apa-apa promosi. Miss Yuni kan selalu bilang nih, masa Garuda aja berdiri di sebelah saya nggak ngambil uang promosi Yorpe juga. Kenapa Bu Susan juga ingin bekerja dan hanya untuk sesop nasi, kenapa saya tidak mengizinkan dia promosi? Jadi saya fair ya. Kalau Garuda perusahaan besar, saya kasih mereka peluang untuk promosi, tapi Bu Susan tidak saya kasih peluang promosi. Dan ingat, jangan suudzon dengan sesuatu. Mungkin dengan rezeki yang dia dapatkan dia juga bisa membantu orang lain. Jadi selalu katakan buat teman-teman, biarkan saja dia promosi dengan versi dia. Yang penting dia melakukan yang terbaik. Kecuali nih dia promosi ngapusi tok, itu kalian boleh komplain. Nah dia mencoba melakukan yang terbaik, mau komplain tak kepala dia semua kok ya. Oh iya, sekali lagi ya Mbak, saya juga nggak pernah ini loh ya. Kalau misalnya kalau misalnya medical tuh unfit misalnya ya, kalau di PT lain kan mayoritas jelas nggak mau ya Miss. Tapi karena saya di sisi manusiawi saya itu, karena saya selalu lagi-lagi ingat saya ini mantan TKW Miss. Selama penyakit itu masih bisa diobatin, kebetulan kan suami saya juga itu loh Miss, tahu obat-obatan. Oh. Jadi yang mau yang paru-paru, penyakit paru-paru, amandel dan lain-lain, mungkin di sini lagi ikut menyaksikan live kita itu tetap dengan sabar mengobati. Juga salah satu teman si pelapor yang jelek-jelekan saya itu sampai sekarang pun dia juga masih ada sangkutan dengan saya Miss. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi saya rasa dia tahu karena ini pasti menyaksikan. Dia kasusnya sama beda data, tempat lahir padahal Semarang jadi Demak, jadi Medan. Data dituakan. Sebenarnya si agensi waktu itu dia ngasih uang, agensinya ngasih uang karena saya waktu itu ngurus ID rekomnya di sana, gitu loh, di Semarang. Oke, jadi seperti yang saya katakan, siapapun boleh promosi di tempat saya, yang penting bertanggung jawab.
dan saya tidak mengambil keuntungan apapun. Saya juga tidak minta apapun. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali sudah setia dan komen, share, dan jempol-jempolnya. Terima kasih sekali, dan kurang lebihnya saya pribadi minta maaf. Sama-sama ya Mbak, dari saya pun demikian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak-mbak semua atau yang menyaksikan live ini, saya mohon maaf, mohon dimaafkan, karena kita manusia biasa tidak akan lepas dari hilang. Ya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Kita akhiri live ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Sebentar, tak matiin dulu. Oke. Oke, Sino.